Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Februari 2023 bersama saya Mesya Marsabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Bentrok warga di Kota Tual, 13 orang terluka hingga rumah dibakar. Bentrok antar pemuda kembali pecah di Kota Tual, Provinsi Maluku, Rabu 1 Februari 2023. Bentrok yang melibatkan pemuda kompleks Banda Eli dan pemuda kompleks Yarlear ini menyebabkan belasan orang dilaporkan terluka serta sejumlah rumah warga dibakar massa. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat mengatakan bentrokan kedua kelompok warga itu mulai pecah pada Selasa 31 Januari 2023 malam dan terus berlanjut hingga Rabu pagi. Akibat bentrokan tersebut, lanjut Rum, 13 orang terluka dan sejumlah rumah warga dibakar. Dia menjelaskan bentrokan itu bermula saat seorang warga dari salah satu kelompok yang sedang duduk di depan kompleks tiba-tiba terkena panah yang dilepaskan oleh orang tak dikenal. Akibat kejadian itu, kerabat dan teman-teman korban yang tidak terima kemudian melakukan aksi penyerangan kepada kelompok warga lainnya hingga terjadilah bentrokan. Biar ler atas rata. Hampir 30 rumah Yarler hancur. Kondisi terkini Yarler. Ini semua dari belakang pemancar semua. Yang ketemu ada sementara jalan. Semua sana habis rata. Kebanyakan dari dong di Yarler dong bilang dong pakai molotov, bom molotov. Di sana aparat yang sudah turun di TKP ada dari darat, kemudian ada juga dari laut dan ada juga bantuan dari udara, termasuk Brimob yang ada di Elak. Sebagian kita sudah dorong kembali ke Kota Tual. Situasi sampai siang ini sudah kondusif. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa ada korban yang mengalami luka-luka. Di antaranya korban luka dari Polri ada 3 orang. Kemudian korban luka dari masyarakat itu ada 10 orang. Itu update terakhir tadi pagi. Habis biar ler. Tribuners, kronologi bentrok warga di Kota Tual berawal dari tak bayar makanan. Bentrok antar pemuda pecah di Kota Tual, Provinsi Maluku, Rabu 1 Februari 2023. Bentrok terjadi yang melibatkan pemuda kompleks Banda Eli dan pemuda kompleks Yarlear. Bentrokan dua kelompok warga itu merupakan buntut dari bentrok yang terjadi pada 28 Januari 2023. Menurut Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat, adapun bentrokan sebelumnya dipicu oleh aksi sejumlah pemuda yang sedang mabuk memesan makanan kepada seorang pedagang. Namun mereka tidak mau membayar dan malah memukuli pedagang tersebut. Ia pun memastikan hingga siang ini kondisi keamanan di Kota Tual sudah bisa dikendalikan. Aparat TNI dan Polri sudah berada di lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Diberitakan sebelumnya bentrok yang melibatkan pemuda kompleks Banda Eli dan pemuda kompleks Yarlear ini menyebabkan belasan orang dilaporkan terluka serta sejumlah rumah warga dibakar massa. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat mengatakan, bentrokan kedua kelompok warga itu mulai pecah pada Selasa 31 Januari 2023 malam dan terus berlanjut hingga Rabu pagi. Kebanyakan dari dong di Yarler dong bilang dong pakai molotov, bom molotov. Rekan-rekan bahwa ini tadi malam terjadi ada kasus di Tual yang ini ada keterkaitan dengan kasus hari Sabtu tanggal 28 Januari lalu, di mana pada saat itu ada sekelompok orang yang sedang mabuk kemudian minum atau makan di di tempat penjualan, kemudian mereka tidak bayar.
Mereka tidak bayar, kemudian terjadi masalah di situ, ada pemukulan terhadap yang jual. Keluarga yang korban yang tadi itu kemudian tidak terima sehingga terjadi permasalahan di situ. Dan di situ Polres sudah menangkap 7 orang dan sudah dijadikan tersangka. Kemudian semalam itu sekitar pukul 10 ada lagi salah satu warga yang kebetulan kena panah. Akibat kena panah ini kemudian memprovokasi kelompok warga lainnya, kemudian melakukan penyerangan ke satu kelompok lainnya. Sehingga terjadi sampai dengan tadi pagi itu masih terjadi saling serang. Dan sampai siang ini perlu beta jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa situasi sudah kondusif. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Nasib warga setelah rumahnya dieksekusi, ada yang mengungsi ke Masjid Al-Hijrah. Usai rumah dieksekusi, sejumlah warga di RT 02 RW 07 Negeri Batu Merah, Kota Ambon, mengungsikan diri di Masjid Al-Hijrah. Pantauan tribunambon.com, banyak perabotan dan barang-barang penting diamankan di masjid, karena hampir semuanya bingung mau kemana. Pasalnya lahan itu sudah ditempati sejak puluhan tahun silam. Selain itu, sebagian besar warga terdampak mengaku tidak memiliki apa-apa lagi untuk mencari hunian baru. Ketika dikonfirmasi, seorang warga terdampak, Nur Ahmad berusia 58 tahun mengaku kehilangan segalanya seperti rumah, uang, dan kediaman bersejarah yang menyimpan banyak kenangan. Untuk itu dirinya kebingungan entah mau kemana. Terpaksa bangunan Masjid Al-Hijrah dijadikan sebagai tempat mengungsi. Ia mengungkapkan sampai siang ini ada 22 kepala keluarga atau kakak yang berada di sini. Potensi penambahan warga akan melonjak karena RT 01 RW 11 akan baru dieksekusi. Diberitakan sebelumnya meskipun warga sempat menyampaikan ihwal penolakan melalui surat nomor 1-PDT-X-2022-PN Ambon JO nomor 206-PDT-G-2019-PN Ambon tanggal 18 November 2022, eksekusi tetap dilanjutkan. Baru kemarin sore. Iya. Dipastikan bertahan di sini sampai kapan? Ya sampai katong ada uang kah, ada apa lah, cari kontrakan kah apa, cari rumah kah. Dari kemarin sore sampai sekarang apakah sudah ada perhatian dari pemerintah Kota Ambon? Belum ada. Kira-kira harapannya untuk pemerintah Kota Ambon bagaimana? Ya harapannya masyarakat ini, ya tolonglah katong masyarakat ini ibaratnya didolimi dengan penggusuran ini lah, katong sing ada rumah lain, sing ada uang lain, mau kemana lagi, sing ada apa-apa lagi. Sepengetahuan Bapak, berapa keluarga yang sementara ungsikan diri di masjid ini? Di sini untuk RT 02 RW 07 ini itu ada 22 kakak. Belum nanti RT sebelah, itu yang mau dieksekusi lagi, sekarang ada lagi jalan. RT 1 RW 11. Terima kasih sudah nonton. Sing ada rumah lain, sing ada uang lain. Mengungsi di sini ya, Pak? Iya. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Pegawai RSUD Haulusi Ambon tersangka korupsi uang makan minum nakes resmi ditahan. 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan makan dan minum tenaga kesehatan atau nakes COVID-19 pada RSUD Haulusi Ambon tahun anggaran 2020 resmi ditahan Selasa 31 Januari 2023 sore. Keempatnya yakni Bendahara Pengeluaran RSUD Haulusi Mariori Yohanes, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Haulusi Nur Malesi, Kepala Koordinator Sub Pengendali Mutu Pelayanan RSUD Haulusi Hendrik Tabalesi, dan Kepala Diklat RSUD Haulusi Dr. Jeles Abraham Ati Huta. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku Wahyudi Kareba Selasa sore.
Wahyudi mengatakan penahanan dilakukan usai penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Proses pelimpahan tersangka ke JPU berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Selanjutnya, para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, yakni hingga tanggal 19 Februari 2023. Keempatnya ditahan di lokasi yang berbeda-beda. Tersangka Jeles Abraham Atihuta dan tersangka Hendrik Tabalesi ditahan di rutan kelas 2A Ambon. Sementara tersangka Mariori Johannes dan tersangka Nur Malesi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan kelas 3 Ambon berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Maluku. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 600 juta rupiah lebih. Keempatnya kini dijerat pasal berlapis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat 1 JO Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana, serta subsidiar Pasal 3 Ayat 1 JO Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Kita ke berita wisata Tribuners. Pantai Werahung Hukurila, surga tersembunyi di kota Ambon yang mempesona. Pantai Werahung Hukurila di negeri Hukurila, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, sangat menarik dikunjungi. Pantai Werahung Hukurila ini merupakan pantai tersembunyi di Kota Ambon yang jauh dari kebisingan pusat perkotaan. Berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Ambon, posisi pantai tersebut berada sebelum negeri Hukurila jika ditempuh lewat jalan Batu Meja. Hanya ada sebuah jembatan kecil penanda jalan menuju pantai Werahung Hukurila. Anda dapat memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Lokasinya cukup jauh dari jalan utama. Anda harus berjalan kaki melewati sebuah hutan kecil yang sebelum sampai di tepi pantai itu. Setelah melewati hutan kecil, Anda akan terheran menyaksikan pesona keindahan alam yang ditawarkan pantai Werahung Hukurila. Susunan batu besar di kiri kanan pantai mengapit garis pantai sepanjang 300 meter. Pasir putih nan halus pun akan memanjakan telapak kaki Anda. Air laut berwarna biru muda sangatlah jernih. Bagian dasar laut pun dapat dilihat dari ketinggian bebatuan. Deretan pepohonan hijau seolah menjadi latar yang mengejutkan pandangan Anda. Pantai yang masih perawan itu pun belum ada fasilitas yang dibangun. Anda wajib membawa perbekalan dikarenakan tidak ada pedagang di sana. Selain itu, Anda bisa berfoto mengabadikan keindahan pantai tersebut. Terlihat ada yang datang untuk berenang, ada pula yang hanya sekedar bersantai dan bersuah foto. Salah seorang pengunjung, Aldi Java, mengatakan dirinya mengetahui adanya pantai tersebut dari sosial media. Karena penasaran, Aldi bersama kawan-kawannya pun mengunjungi pantai itu.
Baik Tribuners, tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Februari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.